Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang makan. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat dimanapun berada ya. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi teman-teman ya, cara mengatasi harddisk tidak terbaca ketika kita mau install ulang. Jadi teman-teman yang punya laptop ya, yang stikernya kayak gini, itu teman-teman laptopnya itu Core i3 atau Core i5 atau Core i7 itu generasi 11. Nah, jadi untuk laptop yang sudah generasi 11 biasanya tidak bisa diinstal ya. Tidak bisa diinstalnya itu harddisknya tidak terbaca. Nah, baiklah, maka dari itu kita akan contohkan terlebih dahulu ya, agar tidak salah paham, agar misalkan permasalahannya sama dengan video ya, permasalahan apa yang teman-teman alami sama dengan video. Jadi ketika proses install ya, ini kita booting dulu ke USB flash disk installer Windows 10, kita booting, ditunggu sebentar ya. Nah, seperti biasa ketika kita mau install Windows, yaitu di sini tinggal di next saja ya, di next. Jelas nggak jelas ya, nggak apa-apa ya, kelihatan kali ya. Nah, nanti ketika kita klik install, nanti akan muncul tampilan layar putih seperti ini teman-teman. Lama ya. Nah, di sini tinggal setuju saja seperti biasa ya, lalu pilih custom. Nah, disinilah harddisknya kebaca teman-teman. Kita gimana mau installnya gitu, harddisknya aja nggak kebaca ya. Ini tuh bukan rusak laptopnya atau bukan rusak harddisknya, tetapi installer dari USB-nya yang kekurangan driver. USB yang mana mas? USB flash disk installernya. Jadi kita harus download driver khusus ya untuk prosesor generasi 11 ini ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang ngira wah laptop saya yang rusak, enggak ya, tapi USB flash disknya yang kekurangan file ya, yang kekurangan file, kekurangan driver. Oke lah teman-teman. Jadi ketika sudah kita tahu penyebabnya apa, kita cancel dulu ya, installnya ini cancel. Kita matikan dulu lah esernya ya, kita matikan lalu cabut flash disknya. Lalu misalkan teman-teman punya laptop lain misalkan, atau PC lain, atau minjem ke teman dulu, atau pergi ke warnet dulu boleh ya, kita flash disknya colokan ke laptop yang lain yang masih bisa masuk Windows ya, colokan susah. Nah, colok ke laptop yang masih bisa. Nah, oke lah, di tampilan laptop ini kita akan menambahkan driver. Driver apa mas? Driver RST ya teman-teman. Kalau misalkan belum punya, nah ini ya teman-teman bisa download langsung, linknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Jadi ini tuh filenya file WinRAR ya, jadi harus diekstrak terlebih dahulu. Klik kanan, ekstrak to RSP19. Agar apa? Agar menjadi folder ya, agar menjadi folder. Nah, ketika sudah menjadi folder ini, silahkan foldernya klik kanan lalu copy ke USB installer yang tadi kita colok ke sini ya, tinggal diklik kanan lalu paste kayak gitu teman-teman ya. Kalau udah silahkan di eject ya, atau keluarkan si flash disk installernya. Nah, kalau sudah keluarkan, kita cabut lagi di laptop Asus ya, dan kita colokkan lagi ke laptop Acer yang mau diinstal. Kita colok lagi. Nah, seperti ini. Oke lah. Berhubung kita sudah menambahkan drivernya, kita lanjut install lagi ya teman-teman ya. Seperti biasa settingan bootingnya ya, Acer menggunakan F12, kalau Asus ESC, Lenovo F12 ya, HP menggunakan F9 agar ke menu booting seperti ini. Oke, kita pilih USB flash disk agar bootingnya ke flash disk installer.
Di sini kita tunggu dulu ya, loading. Ini bukan macet ya, tapi loading, lagi loading. Sabar, emang ini laptopnya agak sedikit lambat kalau menurut saya ya, padahal udah SSD kayak gitu, tapi agak lambat gitu putingnya. Nah, dan tak lama seperti biasa masuk ke menu install ya, seperti ini. Di sini tinggal di next saja, lalu install now. Setelah diklik install now, akan kembali ke tampilan ini. Jadi tinggal di checklist, lalu klik next dan pilih custom. Nah, di sini belum terbaca, silahkan teman-teman pilih load driver, lalu pilih browse ya. Lalu kita klik tanda panah kecil ya di flash disknya, lalu pilih folder yang tadi kita ekstrak ya, lalu open. Nah, di sini tinggal di next saja, seperti itu. Maka nanti si harddisknya akan terbaca ya. Andai teman-teman udah pakai cara ini masih belum terbaca, misalkan masih belum terbaca, bisa jadi drivernya yang kurang cocok ya, driver RST nya versinya kurang cocok dan harus download versi yang lain, seperti itu ya, kayak gitu. Nah, berhubung ini sudah terbaca teman-teman, jadi teman-teman tinggal install aja di partisi mana yang mau diinstalnya. Biasanya GB yang paling atas, GB ya, ingat GB yang paling atas itulah C. Kita format dulu Windows yang sudah ada yang error ya, kita format agar bersih atau hilang dulu. Ketika sudah diformat tinggal di next ya, seperti itu. Maka proses install berlangsung dan berhasil teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mengalami problem yang sama, jangan khawatir, jangan takut salah, jangan takut mencoba ya, optimis aja bahwa saya bisa memperbaiki sendiri kayak gitu ya. Mungkin info dan tutorialnya cukup sampai di sini saja teman-teman. Terima kasih sudah hadir menonton ya. Sekarang di sini lagi hujan teman-teman, daerah Tangerang ya. Mampirlah ke sini ya, ngopi. Oke lah teman-teman, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.